Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung teman-teman. Jadi sebelum saya tidur teman-teman, kita bikin video dulu ya. Kali ini saya menanggapi komen dari teman kita. Komennya di sebelah bisa disimak dari Kak Saraha. Oke, saya bacakan komennya. Ke channel ini lagi gara-gara aslam gastritis saya kambuh lagi. Di bulan ke-7 sudah bisa tanpa obat. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian sudah bisa makan nasi, tahu tempe, ikan, madu, dan bisa main tipis-tipis ke alam. Dan minggu keempat kebablasan malah main ke alam jarak jauh. Pulang dari sana aslam gastritis saya kambuh, keliengan, buram, lemes, gemetar, dan lain-lain melanda lagi. Kembali lagi makan bubur dan ayam, sesak melanda lagi. Kira-kira mas, masa penyembuhan saya sama juga akan 6 bulan lebih atau lebih cepat? Oke, kalau menurut saya Kak Saraha itu pemulihannya bisa jadi lebih cepat karena kakak tinggal menjaga pola makan dan banyak istirahat saja kalau menurut saya. Biasanya teman-teman ya, tubuh kita ini adaptasinya itu harus pelan-pelan ya. Kan kakak udah mulai baikan gitu ya, jadi adaptasinya itu pelan-pelan dalam artian apa, awal-awal ya, mungkin aktivitas fisiknya ditambah dikit-dikit. Jadi sepertinya kaget ini tubuhnya. Kaget dalam artian apa? Jadi main ke alam terbuka ya atau mungkin main yang jauh gitu ya. Jadi biasanya kalau kita main jauh tubuh kita ini karena terbiasa apa ya, kita ini nggak kemana-mana dalam artian mungkin hanya keluar dekat-dekat, kemudian harus menghadapi suasana yang ekstrim mungkin ya di luar gitu ya, sehingga tubuhnya biasanya kaget. Oleh karena itu kalau pengalaman saya ya diadaptasikan pelan-pelan, semisal udah bisa untuk keluar ke alam terbuka gitu ya, ya udah main, namun jangan langsung diloskan. Terkadang kalau langsung diloskan ya itu akhirnya kakak ini istilahnya itu tubuhnya kaget. Namun kalau menurut saya dengan menjaga pola makan, utamakan protein ya, protein hewani teman-teman itu sangat penting sekali. Jadi kenapa kita itu kok harus makan protein hewani? Karena itu apa ya, yang membentuk atau menutrisi tubuh kita utamanya dari situ gitu. Kalau kita tidak menggunakan protein hewani, kalau saya rasa gitu ya, saya rasa atau berdasarkan pengalaman saya itu cukup sulit untuk bisa pulih dari keluhan seputar pencernaan. Protein hewani yang bisa kita konsumsi teman-teman yaitu telur bisa, ayam bisa gitu ya. Utamakan itu dulu, itu adalah protein yang murah meriah atau yang gampang dicari. Dalam artian setiap hari kita konsumsi itu masih oke lah ya dalam segi budget, dalam segi pencarian juga nggak terlalu sulit teman-teman. Kemudian madu, jangan lupakan madu. Madu itu sangat penting sekali kalau menurut saya teman-teman ya. Karena kalau tanpa menggunakan madu teman-teman ya, itu mungkin kita harus mengganti dengan istilahnya nutrisi-nutrisi lain ya. Bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar pencernaan, teman-teman ya utamanya mungkin gastritis teman-teman ya, itu harus ekstra menjaga pola makan. Dalam artian apa yang masuk ke dalam tubuh kita, teman-teman itu harus dijaga betul, jangan semuanya masuk ya. Contohnya kalau saya memang tidak mengalami gastritis teman-teman ya, namun saya mengalami GERD. GERD yang saya alami teman-teman ya itu cukup cukup berat lah kalau menurut saya. Dan kalau seumpama saya ini menurut saya, seumpama saya pun apa istilahnya misal check up gitu ya atau kontrol ke dokter ya, saya mungkin ini yang terdeteksi itu adalah autoimun gitu ya. Jadi kenapa ke autoimun? Autoimun itu teman-teman ya, ketika kita makan ya, makan makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Tubuh itu akan mengalami istilahnya gangguan atau imun kita menyerang diri kita sendiri. Sebenarnya teman-teman ya, di Indonesia ini yang mengalami autoimun itu sebenarnya banyak gitu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa nih
caranya seperti apa. Kalau saya sih tetap menjaga pola makan. Kalau saya teman-teman ya, jadi kita harus mengenali tubuh kita. Saya tidak mengkonsumsi lagi protein dari eh, tempe, teman-temanku itu sudah tidak masuk ke dalam tubuh saya. Jadi teman-teman dicari sendiri ya. Kalau kakak ini makan tempe bisa, sudah silakan tahu tempe silakan. Kalau saya memang udah nggak makan itu, ada komen juga teman kita ya kak gastritis makan tempe gimana? Kalau saya dulu menangani gastritis pada istri saya tidak memberikan tempe sama sekali dalam jangka waktu beberapa bulan ya. Saya ganti dengan telur, saya ganti dengan ayam ya. Jadi istri saya biasa makan tempe, namun karena saya yang menyajikan makanannya, itu tempe saya hilangkan. Dan alhamdulillah istri saya sembuh total gastritisnya sudah kurang lebih sekarang berapa ya 2024 berarti ya 2 tahunan lah 2 tahunan istri saya sudah sembuh total dan bebas makan apa aja dan yang sembuh gastritis teman-teman ya. Ada teman saya lagi, itu polanya hampir sama yang dilaksanakan istri saya, menggunakan kunyit, menggunakan madu, menggunakan kanji juga, dan sembuh juga. Jadi teman-teman bisa cek video-video saya yang awal-awal ya, saya membahas gastritis silakan kalau mau mencoba teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, teman-teman mencoba silakan, tidak silakan. Oke teman-teman semua terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jumpa lagi di video-video berikutnya teman-teman ya. Kalau mau tidur yang boleh diminum hanyalah air putih ya. Kalau mau minum kunyit atau apa, kalau bisa 2 jam sebelum tidur. Biar apa pencernaan kita biar istirahat ya. Jadi kalau air putih aman lah ya sebelum tidur seperti ini. Namun maksimal ya 3 teguk aja kalau mau tidur. Biar malam kita nggak kebangun. Oke teman-teman semua terima kasih. Selamat istirahat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Sagung Dumadi.